Kabar, apa kabar pemirsa? VOA di Washington DC mempersembahkan She Magazine Sharing and Empowering yang mengangkat isu seputar perempuan, diaspora, pop culture, teknologi dari Amerika dan mancanegara. Bersama saya Vina Muqtadi dan saya Aryatna Budianto. Vina, Happy International Women's Day. Yeay, selamat Hari Perempuan Internasional. Dan ini dirayakan setiap tanggal 8 Maret pemirsa dan temanya tahun ini An Equal World is an Enabled World. Yang artinya dunia yang setara adalah dunia yang berdaya. Wah, dalam banget. Nah, ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk merefleksikan apa saja pencapaian yang sudah diberikan oleh para perempuan, terutama di komunitasnya, dan juga merayakan keberanian serta tekad mereka untuk membuat perubahan. Selamat bagi para perempuan hebat di mana saja. Baik, kita awali She Magazine dengan News Flash. Harvey Weinstein dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual. Vonis tersebut menghabisi karir mantan produser terkenal Hollywood itu, sekaligus kemenangan bagi gerakan menentang pelecehan seksual bertagar Me Too. Katherine Johnson, ahli matematika yang terlibat dalam misi antariksa NASA, meninggal dunia akhir Februari pada usia 101 tahun. Johnson adalah salah seorang tokoh perempuan kulit hitam yang diabadikan dalam film Hidden Figures. Berkat teknologi hologram, para penggemar Whitney Houston kini bisa menyaksikan mendiang idola mereka menyanyi di panggung lewat An Evening with Whitney, The Whitney Houston Hologram Tour di 21 kota Inggris dan Eropa. Ya, pemirsa mungkin masih ingat, selain Whitney Houston sebelumnya juga sudah pernah ada beberapa artis yang meninggal dunia dan dihidupkan kembali lewat hologram. Salah seorang diantaranya adalah Amy Winehouse. Nanti kita akan punya kabar terbaru mengenai pameran Amy Winehouse di segmen mendatang. Tapi sekarang kita akan ketemu dulu sama seorang diaspora Indonesia. Ada siapa nih, Ana? Ada seorang diaspora Indonesia berprofesi sebagai chef. Namanya Titi Suprapti, dan dia adalah lulusan The Art Institute di Orange County, California. Nah, sejak 1,5 tahun terakhir, Chef Titi aktif mengajar masakan Indonesia secara privat di kota Chicago, Illinois, dengan perusahaan daring Cozy Meal tempat Titi bekerja, yang menawarkan kelas memasak di rumah chef atau di rumah pesertanya. Nah, kebetulan nih kita mau masak, nanti ada 2 guest datang ke rumah, jadi mereka nanti masak semua dari scratch. Malam itu di tempat kediaman Titik Suprapti ada kelas memasak. Pesertanya pasangan David Beach dan Emily Angel yang tertarik belajar membuat Indonesian rishtafel, yaitu nasi kuning, rendang, sambal goreng kentang udang, dan urap. Terus dessertnya kita bikin jackfruit sama coconut bread pudding. Sudah setahun lebih, diaspora Indonesia di Chicago, Illinois ini bergabung dengan Cozy Meal, perusahaan yang menawarkan kelas memasak. Oh, ini sangat unik konsepnya karena the guest can come to your house atau chefnya datang ke rumah guestnya, jadi tergantung requestnya. Titi mengajar 2 kelas masakan internasional, Spanish American Latin dan French Moroccan Fusion, serta 3 kelas masakan Indonesia, yaitu makanan Indonesian fusion, street food atau jajanan pinggir jalan, dan rishtafel. Biaya yang harus dikenakan untuk setiap sesi adalah $95 per orang, atau sekitar Rp1.300.000 dengan peserta minimal 2 dan maksimal 6 orang. Menurut Titi, kelas makanan Indonesia masih kalah peminatnya dari kelas internasional. Biasanya, yang ikut adalah mereka yang pernah ke Indonesia dan kangen dengan makanannya, atau mau ke Indonesia sehingga ingin mencicipinya dulu, dan para foodie. Apalagi restoran Indonesia di Chicago juga tidak banyak. Maka di sini saya sangat antusias banget untuk memperkenalkan masakan Indonesia, terutama untuk Chicago. Juga soalnya di cooking class ini agak semi private, jadi kita bisa explain secara detail apa yang dibutuhkan, bumbu-bumbu di mana juga untuk mendapatkannya. Selain memasak, Titi juga mengajarkan teknik memotong dan trik-trik lain yang menurut David Beach dan Emily Angel amat informatif. It was very informative. I learned so much, especially with how much of the spices go into the flavor of each food. She's definitely a very good multitasker, and she has such a lovely, warm personality, and we just felt so welcomed into her home. Titik yang pernah bekerja sebagai chef di restoran merasa konsep kelas memasak seperti ini cocok untuknya yang ingin lebih banyak berada di rumah. Karena saya single mom, saya berpikiran
saya harus step down buat anak saya. Saya ada satu anak perempuan, jadi saya memutuskan untuk keluar dari restoran tersebut karena restoran itu sangat membutuhkan demanding sekali waktu dan time, karena I don't miss the part that growing my daughter. Setelah 3 jam lebih memasak di dapur, kini saatnya bagi Titik dan kedua tamunya untuk menyantap masakan yang dibuat. And it took a really long time, but I could tell why, because it was so worth it when we finally ate it. All the flavors were so amazing, and we don't get to eat a lot of food that tastes like that in our regular everyday cooking, so it was a really cool experience for us. So the rendang was my favorite. It was so good and so much good flavor, and we definitely are going to make it at home soon. Saya yakin the good people, they like the good food. Dari Chicago, Illinois, Valdia Baraputri, Nia Iman Santoso, VOA. Jadi Cozy Meal ini sangat menarik app-nya ya. Jadi si pengguna ini bisa belajar mau masak apa aja ya. Apakah masakan Indonesia seperti yang ditawarkan Chef Titik. Wastafel ya tadi betul, ya. Atau juga chef yang menawarkan kelas masakan Italia, Karibia atau membuat kue ulang tahun from scratch itu juga bisa loh. Aduh, itu menarik sekali. Makanan Karibia itu eksotik buat saya. Iya ya. Dan biaya yang dipatok antara $75 hingga $100 per orang pemirsa untuk kelas selama 2 jam. Nah, pas nih dibuat untuk mereka yang ingin belajar masak gitu ya, terutama mungkin couple gitu ya, pasangan bener, ya. Tapi dengan harus yang instruktur yang sangat hands on. Benar, gitu. benar. Ya, nah, bicara soal kuliner, habis ini kita masih akan kulineran lagi, tapi pindah kota ya, kita ke New York City. So jangan kemana-mana, tetap di She Magazine. Hello, we're back di She Magazine, Sharing and Empowering. Komunitas Indonesia di kota New York melakukan promosi budaya Indonesia melalui berbagai aktivitas, misalnya bazar dan juga menghadirkan makanan dan tarian khas Indonesia tentunya. Nah, kalau ada makanan pasti rame. Oh ya langsung. dong, because food always brings people together. Betul. Ya kan. Dan acara bazar di New York ini diadakan oleh organisasi IGA alias Indonesian Gastronomy Association. Waduh, dari namanya aja udah gastronomi. Dan setiap bulan ini mereka punya tema yang beda-beda, seperti ada Papua, Kalimantan, dan Bali. Warga diaspora Indonesia di kota New York kembali merayakan keberagaman dengan mengadakan Pasar Rakyat, Festival Makanan Indonesia. Setiap sebulan sekali di gedung Elmhurst Community Hall, Queens, New York, para tamu asal Indonesia dan Amerika menikmati makanan khas seperti tekwan, ayam rica-rica, rendang jengkol, balado ikan asin pete, empal, dan gado-gado boplo. The first thing I do before I eat anything is I grab something small like a lemper or risoles, because otherwise I'm going to grab the first thing that's big and then I'm not going to be able to eat anymore. Joe Stefano adalah salah satu blogger terkenal yang tulisannya menjadi barometer penggemar kuliner di kota New York. Winko babat, enak sekali. Everything is delicious. I haven't been to IGA enough. I see a lot of the same people at the festivals throughout Queens, but everything I've tried here is delicious. Pasar rakyat ini sangat unik karena setiap bulan digelar tema yang berbeda dari berbagai daerah, seperti tema Papua, Bali, dan Kalimantan. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesian Gastronomy Association atau IGA, sebuah lembaga non-profit diaspora Indonesia yang mencintai dunia kuliner. Kita berdiplomasi melalui gastronomi. Jadi gastronomi itu bukan cuma makanan. Jadi karena kita terlalu kaya dengan makanan di Indonesia itu. Jadi supaya banyak orang yang nggak tahu makanan Indonesia itu apa aja sih. Sebenarnya Indonesia sangat kaya. Jadi setiap provinsi berbeda. Karena itu tiap bulan kita mengadakan dengan tema yang berbeda. I love food from all over the world, and I follow. There's a couple of food blogs in New York City. One called Eat the World. Another one called Eating in Translation. Sementara itu, artis Tika Panggabean, Nirina Zubir, dan Asri Welas saat berkunjung ke New York sempat datang ke pesta rakyat ini. Mereka ikut berdansa Sajojo.
Setiap pesta rakyat, pengunjung selalu diajak untuk menari tarian Indonesia seperti poco-poco dan sajojo. Naratama dan tim VOA, New York. Banyak loh pemirsa peminat masakan Indonesia di Amerika. Terus satu lagi yang selalu rame ya. Ini mungkin trennya di Indonesia udah lewat tapi di sini masih happening. Yaitu tren liwetan. Nah, betul. Nggak hanya di komunitas Indonesia tapi juga komunitas orang Amerika. Baru aja seminggu yang lalu ada yang mengadakan liwetan di Washington DC. Itu rame juga tuh pemirsa. Dan juga pernah ada di kota Philadelphia. Luar biasa. Iya, bagi orang Amerika ini unik karena apa ya? Makan pakai alas daun pisang. Udah gitu pakai tangan lagi. Itu kan seru banget. Sambil lesehan kadang-kadang ya. Dan ada juga tren lain pemirsa yang masih hit di bidang kuliner, yaitu hidangan perpaduan yang dikenal sebagai fusion. Nah, baru-baru ini aku mencoba fusion antara hidangan Kamboja dengan hidangan Thailand. Take me there. Aduh, itu enak banget, bumbunya meresap banget dan juga agak pedes. Jadi agak asam pedas gitu. Pokoknya cocok deh buat orang Indonesia. Nah, pemirsa, jenis masakan dari dua negara, apalagi dari dua berbeda, bisa menjadi perpaduan yang menarik begitu dihidangkan. Dan salah satunya adalah perpaduan masakan Jepang dengan masakan Italia. Restoran Black Sheep di kawasan West Hollywood, negara bagian California, menyajikan hidangan unik. Penggemar hidangan Italia bisa datang ke restoran ini, begitu pula penggemar makanan Jepang. Ini karena restoran ini menyajikan hidangan fusion, alias perpaduan antara hidangan Jepang dengan Italia. We tend to attract more curious and adventurous eaters. We're usually met with skepticism when they hear Japanese and Italian, but what we've done is created a menu of Italian dishes with Japanese interpretations and ingredients and preparation styles. Hidangan pasta menggunakan ramen Jepang, lalu meatball, bola daging berbahan kecap manis dan tamari, dan pizza fusion berbahan keju ricotta dengan uni alias landak laut. Selain bahan, metode memasak juga dipadukan. Itu pula yang dilakukan di Shu Sushi House di kawasan Bel Air. Ikan halibut diiris tipis-tipis, digabung dengan jamur truffle hitam, menjadi sushi yang beda dari yang biasanya disajikan di restoran sushi. Lalu lagi, uni digabung dengan daging kepiting beroles saus Italia. We believe in the Japanese culture, in the ingredients, and the simplicity of the Japanese and the Italian cuisine. That you don't mix too many ingredients, but the ones that we blend, you still have to be able to taste what the ingredient is. Menurut koki restoran, konsumen di Los Angeles memang berani mencoba hal baru. Today, thanks to all of this Food Network, TV show, the guest is exposed more and is more adventurous. Pengamat kuliner mencatat, hidangan fusion menjadi konsekuensi kota multikultural seperti Los Angeles. LA to me is like a melting pot. You have all these diverse cultures here. The Japanese influence, the Italians, the Irish, you name it, LA has everything. So for me, I love the fact that we're melting. Noodles from Italy are now part of the Japanese culture. I love that Milanese, which is one of my favorite, is really a form of tempura. So it's really interesting how you see the two cultures mix, and LA really is kind of the pinnacle of culinary delights and tastes and spices coming together into one. Selain itu, banyak konsumen juga mencari perpaduan unik yang mungkin belum pernah dipadukan sebelumnya. Fusion semacam ini memang sering dilakukan belakangan. Misalnya, taco asal Meksiko berisi daging dengan bumbu Korea. Ini seiring semakin kompleksnya cita rasa warga kota-kota besar dengan banyaknya restoran otentik yang memperkenalkan konsumen setempat terhadap cita rasa negara-negara yang tadinya asing bagi mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Sebagian orang yang sedang bereksperimen sama makanan mungkin suka sama fusion food ya. Tapi sebagian lainnya mungkin kurang suka karena dianggap kurang otentik. Nah kalau kamu tim mana? Tim fusion atau enggak? Aku tim kadang fusion, kadang enggak. Karena kalau misalnya lagi kepengen mencoba sesuatu yang otentik, misalnya masakan Ethiopia, ya aku maunya yang otentik dulu. Yang ke restoran Abis sana. itu begitu udah familiar, baru aku kepengen yang fusionnya. Menarik. Gitu. Aku yang mana aja asal yang mana aja ya, asal enak. Asal enak dan gratis. Oke, stick around di She Magazine, sharing and empowering. Halo pemirsa, kami berdua masih menemani Anda dari Washington DC dalam She Magazine, Sharing and Empowering, produksi VOA. Dan sebuah pameran baru saja dibuka di kota Los Angeles, California, menampilkan salah satu pemenang Grammy dan juga musisi paling sukses sekaligus kontroversial, Amy Winehouse. Nah, pameran ini ya, Anne menampilkan gaun dan aksesoris yang dikenakan mendiang Winehouse semasa hidup, sekaligus jurnal pribadinya semasa remaja. Jadi ada semua di situ. Pamerannya diberi nama Beyond Black: The Style of Amy Winehouse. Selama 3 bulan, The Grammy Museum di Los Angeles, negara bagian California, memberi kesempatan pengunjung mengenal lebih dekat Amy Winehouse, penyanyi dan penulis lagu Inggris yang meninggal dunia pertengahan 2011 pada usia 27 tahun. The lyrics that she wrote really had depth to them, and they were based on personal experiences. You know, her style that she created was intentional. You know, she appreciated, you know, certain styles of, you know, years past, and she was able to kind of take, you know, styles, the pin-up styles from the 40s, for example, and bring it into, you know, the Camden neighborhood where she lived, you know, in the 2000s. I said no, no, no. Rehab adalah lagu tersuksesnya yang akhirnya identik dengan kehidupan pribadi Amy sendiri, diwarnai ketagihan alkohol dan kecanduan narkoba. Berkat lagu ini, Amy Winehouse memenangkan 3 piala Grammy pada 2008, di mana ia juga memenangkan 2 Grammy lainnya. Kelima penghargaan bergengsi dunia musik tersebut dipamerkan di Grammy Museum bersama sejumlah gaun yang dikenakan Amy Winehouse. Selain itu ada juga tas, kacamata, dan sepatu yang pernah dikenakan. The accessories are as much a part of her look as was her wardrobe, as was the clothing that she wore. You know, she was known for the pink ballet slippers that she wore throughout town. Bukan hanya penghargaan dan penampilan Amy, kisah di balik kehidupan dan bakatnya juga ditampilkan. Ada berbagai jurnal pribadinya semasa remaja, lalu tulisan daftar 16 ambisinya bila terkenal nanti, termasuk memiliki rumah di South Beach, Florida, dan menjadi tokoh yang dikagumi. Her fame ambitions list, I think there are about 16 or 17 different points on there that really speak to her, you know, her intensity to be so focused and at an early age. And even when you look at her, you know, some of her journal entries that we have, her daily journal entries that we have, facsimiles of that are on display here, you can see, you know, it was practice guitar, it was write for X amount of times, it was meet with management, you know, so she was very dedicated to her craft. Album Back to Black yang memuat lagu Rehab adalah album terlaris kedua di Inggris selama abad ke-21 dan terjual sekitar 16 juta kopi di seluruh dunia. Selain 5 Grammy yang dimenangkan pada 2008, Amy Winehouse juga memenangkan Grammy untuk duetnya bersama Tony Bennett, Body and Soul, pada penghargaan Grammy 2012. Tapi Grammy ini dianugerahkan beberapa bulan setelah Amy meninggal dunia. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pameran tentang Amy Winehouse itu berlangsung sampai 13 April 2020. Dan sekarang kita beralih ke dunia kebugaran. Entah kenapa fenomenanya adalah kalau di awal tahun itu industri kebugaran bergairah. Resolusi. Tapi habis menjelang akhir tahun tuh banyak yang berhenti. Kayaknya kalau aku setelah 2 minggu gitu berhenti ya. Nah ini memang kayaknya fenomena New Year's Resolution itu jarang ada yang stick atau jarang ada yang melekat. Tapi ada sesuatu ya dari tahun ke tahun yang
yang membuat industri semakin bergairah. Apa itu? Yang kali ini adalah Boutique Gems. Apa itu Boutique Gym? Dan ini adalah pusat kebugaran spesialis yang kabarnya mencakup 22% pembelanjaan kebugaran konsumen di Amerika Serikat. Olahraga kardio dengan memanfaatkan mesin pemanjat. Rise Nation adalah tren olahraga yang kini diminati di kawasan West Hollywood, negara bagian California. Menurut instruktur, rata-rata perempuan memanjat sekitar 600 hingga 900-an meter. Rata-rata laki-laki sekitar 1.200 meter. Honestly, this is the best workout you can get in 30 minutes. I've done spinning, I've done a bunch of other classes. You can't burn as many calories as you can doing this. It's a full body exercise, arms, legs, everything. Inovasi dalam olahraga ini disambut positif kalangan medis. Anything that gets somebody motivated to get that heart rate into that perfect zone, I'm okay with. It doesn't really matter if you're climbing, if you're running, if you're swimming, or if you're biking. Sementara di Beverly Hills, masih di California, kini ada olahraga diberi nama Yoga Booty Ballet. Yoga Booty Ballet, or YBB as we abbreviate it, is an amalgam of dance, yoga, and fitness with some meditation in a format that is fitness-oriented, that anybody can follow. It's easy to follow for men and women of any age. Lebih mengandalkan gerak tubuh cepat dibandingkan yoga tradisional sambil tetap mengedepankan faktor meditatif. I don't have the attention span for normal yoga. They tell you to focus on your breath, but my mind often wanders, and it's easier said than done. And so I like kind of a fusion of dance and yoga because it allows you to kind of, let go of your thoughts for a moment and mindlessly focus on the choreography. Menurut psikolog, perpaduan olahraga fisik dan mental memang penting. Today, we have about 60,000 thoughts, and of those thoughts, 98% of those are thoughts that we have that are the same, and 80% of those thoughts are negative. And so combining mind and body exercises, it allows us to leverage how the mind can create positivity through endorphins that are introduced when we exercise. Belakangan banyak warga Amerika memang memilih apa yang disebut sebagai boutique gym atau tempat fitness yang hanya menawarkan satu atau mungkin dua jenis olahraga. Apakah intensitas tinggi seperti Orange Theory dan Barry's Bootcamp atau sepeda statis seperti Soul Cycle dan Flywheel Sports. Ini membedakan dengan pusat kebugaran besar, serba lengkap, yang dikenal sebagai Big Box Gym. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, menarik banget ya Vina ya. Dan lewat liputan tadi berakhir dulu She Magazine Sharing and Empowering produksi VOA. Jangan lupa untuk akses media sosial kami di VOA Indonesia. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Vina Muptadi. Keep sharing and keep empowering. Dan happy International Women's Day. Sampai jumpa.